Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Murni berharap kalian selalu dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Kita akan kembali belajar hari ini di pembelajaran tematik 1E subtema 1, masih di pembelajaran bahasa Indonesia tentang pengalaman. Tentu anak-anak sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Baiklah anak-anak, ayo kita mulai belajar hari ini. Kita belajar tentang pengalaman. Di buku tematik kalian, tema kali ini adalah tentang pengalaman. Jadi di dalam buku tematik itu nanti akan dibahas beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah anak-anak alami. Pengalaman masa kecil, pengalaman ketika kalian di sekolah, atau pengalaman-pengalaman yang berkesan buat kalian. Nah, sebelum kita membahas itu semua, apa sih pengalaman itu? Tahukah anak-anak artinya pengalaman itu apa? Pengalaman adalah suatu peristiwa yang pernah kita alami. Jadi, pengalaman itu adalah sesuatu peristiwa yang sudah kalian lewati, sudah kalian alami. Nah, itu disebut pengalaman. Pengalaman itu ada dua, ya, yaitu pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi, kita bisa membedakan pengalaman yang sudah kita alami, apakah itu menyenangkan buat kita atau tidak menyenangkan. Kita akan belajar contoh-contoh dari kedua pengalaman ini. Sekarang kita akan mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama, ini nampak Tony yang terjatuh dari sepeda. Gambar yang kedua, Deli sedang sakit di rumah sakit. Lalu Nina pergi bertamasya ke taman safari bersama papa dan mamanya. Nah, ini Tony menerima piala dari lomba menyanyi tingkat SD. Manakah yang merupakan pengalaman yang menyenangkan? Manakah pengalaman yang kurang menyenangkan? Apakah anak-anak juga mempunyai pengalaman yang sama seperti gambar di samping ini? Coba kalian diskusi dan ceritakan dengan orang tua di rumah ya. Nah, anak-anak, dari keempat gambar ini kita akan coba membedakan manakah pengalaman yang menyenangkan, manakah pengalaman yang kurang menyenangkan. Pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang pertama adalah jatuh dari sepeda. Tentu anak-anak dulu sebelum kalian bisa naik sepeda, kalian harus berlatih dulu. Dan tidak jarang saat berlatih naik sepeda, pasti pernah jatuh kan dari sepeda? Memang tidak menyenangkan, tetapi biasanya setelah kalian jatuh dari sepeda, akhirnya malah kalian lebih mudah untuk belajar naik sepeda. Jadi, jangan takut terluka ketika kalian berlatih naik sepeda.
Yang penting kalian berlatih naik sepeda itu di tempat yang aman, ya, di lapangan yang tidak ada kendaraan berlalu lalang. Lalu pada gambar yang kedua, ini adalah Deli yang sedang sakit. Dia harus diopname di rumah sakit, dijaga oleh ibunya. Jadi kalian lihat itu, dia harus diinfus, ya, diberi cairan obat, ya, lewat jarum yang ada di tangannya. Ini memang pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi kita harus menjaga kesehatan supaya tidak mengalami sakit seperti Deli ini. Lalu pengalaman yang menyenangkan. Yang pertama adalah bertamasya bersama keluarga. Nina pergi ke taman safari bersama ayah ibunya. Ini tentu pengalaman yang sangat menyenangkan, ya. Anak-anak pasti sering, ya, diajak bertamasya oleh orang tua, dan itu pasti terasa sangat menyenangkan. Lalu yang gambar kedua dalam pengalaman yang menyenangkan adalah memenangkan lomba dan mendapat hadiah. Hadiahnya yaitu piala. Anak-anak, apakah pernah kalian memenangkan suatu kejuaraan? Pasti pernah, ya. Dan itu rasanya pasti sangat menyenangkan. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh pengalaman yang tidak menyenangkan dan pengalaman yang menyenangkan. Anak-anak, pengalaman yang tidak menyenangkan bisa kita jadikan pelajaran. Dan tentu saja kita tidak akan pernah mengulanginya lagi. Ya, Bu Murni yakin kalian pasti sering, ya, mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, yang membuat kalian sedih, yang membuat kalian marah, ya. Tetapi kita tetap harus mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman yang tidak menyenangkan itu. Misalnya, ketika anak-anak tidak mempersiapkan diri dengan baik saat ulangan, lalu kalian mendapat nilai yang jelek, atau kalian dimarahi ibu karena tidak mau membereskan mainan. Nah, dari pengalaman yang seperti itu, yang mungkin kalian juga sering alami dulu, ya, berarti kalian harus berubah, harus rajin belajar supaya mendapat nilai yang baik, harus berdisiplin ketika bermain, ya, kalian harus membereskannya lagi supaya tidak kena marah oleh ibu. Nah, jadi dari pengalaman kita sehari-hari yang tidak menyenangkan, ternyata kita bisa belajar banyak dari situ. Seperti pengalaman kita saat ini harus mengalami pandemi COVID-19. Anak-anak, COVID-19 ini bukanlah penyakit yang bisa kita anggap enteng. Tetapi kalau kita mau menjadi anak yang disiplin dan patuh pada anjuran pemerintah, pada anjuran dokter dan orang tua, tentu saja kita bisa terhindar dari tertularnya penyakit ini. Anak-anak, saat ini kalian dianjurkan untuk bersekolah di rumah. Berarti kalian tidak boleh berkumpul dengan banyak orang. Jadi kalau memang kalian dianjurkan untuk ada di rumah, bersekolah di rumah, ya, bukan berarti terus kalian boleh bebas bermain-main di luar rumah. Ya, tidak memakai masker, kalian juga tidak cuci tangan. Nah, itu tentu saja sangat membahayakan. Karena mungkin kalian sehat dan tubuhnya kuat, tapi kalian tentu tinggal dengan orang tua di rumah. Mungkin ada nenek, kakek yang sudah tua, ya. Kalian tidak sengaja nanti bisa menularkan virus itu kepada orang yang ada di sekitar kalian. Karena itu Bu Murni sarankan anak-anak
harus membatasi untuk bermain di luar rumah. Ya, jika keluar rumah harus tetap memakai masker dan cuci tangan dan kakimu jika kalian masuk ke dalam rumah. Ganti bajunya dengan baju yang bersih. Itu harus menjadi kebiasaan yang baik ya, yang kita lakukan sehari-hari saat ini. Ya, juga rajin makan makanan yang sehat supaya tubuhnya tetap kuat. Jadi dari pengalaman yang tidak menyenangkan ini ya, mengalami pandemi COVID-19, kalian harus mengambil pelajaran bahwa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan mematuhi nasihat dari orang tua ya, dari pemerintah itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, itu ya anak-anak. Jadi dari semua pengalaman yang tidak menyenangkan itu bisa menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Ya. Gitu ya anak-anak. Jadi kalian tidak boleh putus asa jika mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Harus tetap bersemangat untuk berubah menjadi lebih baik. Lalu, pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan itu banyak sekali ya anak-anak. Kalian pasti punya banyak sekali pengalaman dengan orang tua waktu masa kecil ya. Itu bisa kita kenang dan kita ingat selalu karena nggak bisa diulang lagi ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bisa kita kenang dan kita ingat serta membuat kita menjadi bersemangat. Seperti contohnya jika kita memenangkan lomba, tentu anak-anak akan bisa lebih bersemangat lagi untuk mengikuti lomba-lomba yang lain lagi. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi, semua pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami itu akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Ya. Pertanyaan untuk anak-anak, apakah anak-anak bisa mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang pernah kalian alami? Coba kalian ingat-ingat. Dulu pada waktu kalian masih bersekolah, pengalaman apa yang pernah kalian alami? Coba diskusikan di rumah dengan orang tua. Tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita alami ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Bu Murni selalu ingatkan, ambillah pelajaran hikmah dari semua pelajaran yang selalu kita pelajari setiap hari. Ya, jadi anak-anak bukan hanya sekedar pintar dalam pelajaran, tetapi apa yang kamu pelajari ini kamu masukkan ke dalam hati dan kamu jadikan kebiasaan yang baik sehari-hari. Seperti yang tadi kita bahas hari ini tentang pengalaman. Jadikan semua pengalaman, peristiwa yang sudah pernah anak-anak alami itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kalian. Pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan, semua bisa menjadi pelajaran bagi kita. Begitu ya anak-anak. Tetap bersemangat, tetap sehat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Bye.